Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat ya, dan kita kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan materi kita pada bagaimana keadaan anak-anak sekalian, khususnya buat anak 11 multimedia B dalam model PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam materi prototyping. Jadi pada saat ini kita pada tahap itu dalam pembuatan prototyping. Jadi dalam pembuatan prototyping ini dibagi atas 6 tahapan ya. Ini suaranya agak keras ya, karena di sini saya buat video ini sementara hujan deras ya. Ini yang pertama itu mengidentifikasi model prototype. Tiap perusahaan mengerti apa saja yang mereka buat. Kita identifikasi dulu. Pada pembahasan yang lalu kalian sudah memberikan beberapa identifikasi model prototype ya. Jadi tugas kalian sudah masuk beberapa. Jadi identifikasi. Jadi karena ini Anda identifikasi itu kalian sudah tahu, anak-anakku sekalian sudah tahu apa yang kalian akan buat ya. Selanjutnya merancang bangun dari prototype. Dalam rancangan ini bisa dibentuk seperangkat komputer atau software. Ini kita gunakan di sini bisa dibantu. Kalian kemarin membuat itu dalam membuat tulisannya. Di sini kalian bisa juga menggunakan dengan aplikasi atau software. Itu menggunakan bantuan Word, Microsoft Office Word atau Microsoft Office Excel. Selanjutnya menguji prototipe untuk memastikan prototipe dapat dengan mudah. Ujinya di sini kita menguji dengan membuat satu kritik atau melempar dulu kepada konsumen bagaimana layak atau tidaknya prototipe yang kalian akan buat atau model. Jadi bisa angket ya, kalian sebar apa yang kalian bisa dapatkan dari hasil dari angket tersebut dari konsumen. Selanjutnya yaitu menyiapkan prototipe USD atau User System Diagram untuk mengidentifikasi bagian dari produk. Nah, di sini kita sudah dapatkan angket dari hasil dari konsumen itu, kemudian kita buatkan melalui yang tadi ini software, yaitu melalui Excel. Nah, di situ terlihat jelas bagaimana diagram kalian, yang mana yang paling dominan atau yang paling tinggi permintaan konsumen, ya, permintaan pasar atau konsumen. Selanjutnya setelah kita menguji tadi, kemudian siapkan prototype, kemudian kita evaluasi apa saja kekurangan dari prototype tersebut. Mungkin di situ ada kendala-kendala dari usaha kalian, yaitu modal atau tempat lokasi. Nah, di situ kalian evaluasi bagaimana bangunnya itu. Selanjutnya transformasikan prototipe ke sistem yang penuh dengan kebutuhan konsumen. Nah, ini yang terakhir ini. Jadi apa saja yang kalian bisa buat, kemudian apa dari permintaan pasar, itu kalian transformasikan, menyesuaikan ya. Kita sesuaikan antara persiapan kita atau modal kita dengan permintaan kebutuhan konsumen. Tahapan-tahapan dari pembuatan prototipe pada suatu usaha. Selanjutnya setelah kita tahap pembuatan prototipe, kita ada namanya strategi ya. Ini strategi perlu juga dalam pembuatan prototipe. Nah, ini bisa berupa
subsistem atau serangkaian dari beberapa sistem atau keseluruhan dari sistem. Jadi ada masuk dari sistem, kemudian ada subnya lagi ya. Bisa juga serangkaian dari sistem atau keseluruhan dari sistem, yang mana kalian pilih ya. Saya kasih contoh begini ya. Kemarin ada usaha kalian itu membuat suatu warung kafe ya, dimana kafenya ini kan merupakan satu sistem. Nah, masuk pada subsistemnya ya, makanannya, atau pada terbagi makanan, kita jual makanan, bisa juga minuman ya. Kita masuk ke subsistemnya. Bagaimana subsistemnya ini? Kita masukkan itu musik ya, yang suka musik atau apa namanya ini, kondisi atau suasana ruang yang sangat nyaman. Nah, itu bisa strateginya di situ. Ini menjadi subsistem dari warkop itu sendiri atau warung kopi. Yang kedua, jadi kita perkuat di situ ya, di subsistemnya. Mungkin di live musik ya, gitu. Tapi dengan protokol kesehatan kita, karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Kemudian melakukan prototyping atas bermacam-macam konsep, yang melakukan prototype atas satu konsep. Nah, sama seperti tadi nih, melakukan prototyping atas bermacam-macam konsep. Jadi banyak konsep yang ada dalam prototype ini itu ya. Ada konsep kita makanan tadi, kemudian minuman, terkuat, kemudian live musik. Nah itu. Jadi ada idenya, kemudian ada konsep kalian yang ingin kalian capai di sistem itu atau di warung kafe tersebut. Kita melakukan prototyping atas satu konsep. Selanjutnya strateginya itu pembuatan dilakukan dengan pihak luar atau oleh wirausaha itu sendiri ya. Di sini kalau ada strategi yang ini, kita bisa kerjasama dengan pihak-pihak tertentu atau teman kita ya. Bisa kita dibantu oleh para sahabat ya untuk melakukan wirausaha. Kita dibantu oleh pihak-pihak luar dengan bantuan, baik merupakan bantuan tenaga maupun dengan modal. Selanjutnya, melakukan strategi dalam pembuatan prototipe ini dengan fisik. Pada suatu prototipe dapat dibuat dengan ukuran skala ya ini, dalam bentuk skala besar maupun skala kecil, itu perlu kita prioritaskan. Yang mana saja yang menjadi produk yang utama dalam wirausaha tersebut, atau saya kasih contoh tadi usaha warkop ya, warung kopi ya, itu bisa kita perkuat di situ. Mau kita prioritas pada bentuk atau ukuran atau produksi dalam bentuk skala besar maupun skala kecil. Nah, hasil akhir dapat dibuat dalam bentuk skala lewat prototype. Nah, hasil akhirnya itu bentuk usaha dapat dibuat dengan skala lewat prototype. Nah, kita kembali lagi pada prototype yang tadinya di sistem itu ada masuk pada subsistem. Kemudian subsistem itu yang skala yang kita prioritaskan, kita buat lagi prototipenya. Nah, gitu ya. Jadi contohnya kalau makanan, nah makanan tadi itu kita masuk lagi ke dalam kecil, apa saja makanan yang menjadi prioritas utama kita di situ. Nah, mungkin bisa kasih contoh surabi, yang enaknya di situ mungkin jelang kote, nah, banyak ya. Nah, itu tadi ya yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama itu tahapan-tahapan dalam pembuatan prototype, mulai dari mengidentifikasi apa saja yang kita akan lakukan, kemudian merancang suatu bahan prototype dengan menggunakan komputer atau aplikasi, kemudian kita mengujinya ya. Setelah kita menguji, kita siapkan lagi membuat diagrama ya, diagramnya dari hasil dari angket atau kebutuhan konsumen. Kemudian kita evaluasi dan mentransformasikan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan dalam kedua ya, dalam strategi. Nah, itu tadi strategi yang banyak bisa kita lakukan beberapa, baik pada sistem maupun subsistem. Demikian penyampaian dari materi kita pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu
bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya dalam materi prototyping pada mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.